Academic. Elion berfokus pada penguasaan satu jenis senjata. Proforo berfokus pada pengendalian satu elemen. Silum memiliki satu kemampuan sihir khusus, seperti menghilang, terbang, lari cepat, berbicara dengan hewan, atau mengendalikan benda telekinetik. Sylvan, tingkat yang lebih tinggi dari Elion, mampu menggunakan minimal 3 jenis senjata. Ailosi, tingkat yang lebih tinggi dari Rovoro, mampu mengendalikan minimal 3 elemen. Animior, tingkat yang lebih tinggi dari Silum, mampu menguasai minimal 3 ilmu sihir. Umbraxios, faksi yang paling kuat karena mampu menguasai seluruh ilmu sihir, seluruh elemen, dan mahir menggunakan senjata apapun. Di Parkview Academic, setiap tahun para siswa baru akan menjalani sebuah ujian awal. Sebuah topi sihir digunakan untuk membaca potensi mereka dan menentukan kelas yang akan menjadi awal perjalanan masing-masing. Sebagian besar siswa ditempatkan pada salah satu dari 3 klan dasar, Elion, Proforo, atau Silum. Hampir tidak pernah ada siswa baru yang langsung mencapai tingkat kedua, bahkan hal itu belum pernah terjadi sama sekali. Namun, seiring berjalannya waktu, siswa dari klan tingkat rendah akan terus diuji dan diseleksi. Setiap tahun, mereka yang menunjukkan kemampuan terbaik berkesempatan naik ke tingkat kedua, dan kebanyakan dari mereka berasal dari klan Elion, yang kemudian melangkah menuju kelas Sylvan. Athena Andromeda adalah murid kelas Elion, kelas yang menolak magis dalam bentuk apapun. Elion hanya mengakui teknik, kecepatan, dan kekuatan murni. Athena memenuhi semua syarat itu. Penguasaan pedangnya presisi. Gerakannya cepat dan tanpa ragu. Ia bertarung bukan dengan amarah, melainkan perhitungan. Namun, keberadaannya tetap sebuah pelanggaran. Di dalam dirinya tersisa magis sangat kecil. Nyaris tak terdeteksi, namun cukup untuk melanggar hukum Elion. Athena menyadarinya. Dan selama rahasia itu terkunci rapat, ia tetap berdiri sebagai murid Elion, meski seharusnya tidak pernah berada di sana. Zelin Anindya Vesha Saiwat adalah murid yang lebih memilih diam daripada menjadi pusat perhatian. Ia pemalu, berbicara seperlunya, dan jarang menatap lama orang lain. Namun elemen tanah menjawab panggilannya tanpa ragu, stabil, kokoh, dan tak tergoyahkan seperti dirinya. Zelin tidak berjalan sendiri. Ia berada di antara 2 bayangan yang lahir bersamaan dengannya. Arkana Mahendra Saiwat adalah murid Elion yang berjalan dengan keyakinan berlebihan. Baginya, hampir semua orang terlalu lambat, dan tidak layak disejajarkan. Pedang di tangannya bukan sekadar senjata, melainkan bukti keunggulan. Ia terbiasa menang, dan karena itu, percaya dunia seharusnya tunduk padanya. Kesombongan Arkana bukan tanpa dasar, namun justru itulah yang membuatnya buta, berbeda darinya. Arzano Mahendra Saiwat adalah kebalikan yang sempurna. Dingin, tenang, nyaris tanpa emosi. Sebagai murid Rovoro, elemen angin mengalir alami dalam setiap gerakannya cepat, senyap, dan mematikan tanpa perlu pamer. Ia tidak meremehkan siapapun karena ia tahu satu kesalahan kecil sudah cukup untuk membunuh. Jika Arkana adalah suara yang lantang, maka Arzano adalah hembusan angin yang datang tanpa peringatan. Julian Maxence adalah murid Rovoro dengan elemen api. Api itu tidak selalu menyala liar, kadang tenang, kadang hangat, namun bisa berubah menjadi amukan mematikan dalam sekejap. Ia adalah sahabat Athena sejak kecil. Mereka dibesarkan dalam satu perguruan yang sama. Di bawah bimbingan kakek Athena, meski berasal dari kelas yang berbeda, jarak tak pernah bener-bener ada di antara mereka. Julian mengetahui setiap ketakutan Athena, setiap keraguannya, juga kekuatan yang ia sembunyikan. Begitu pula Athena, ia mengenal Julian lebih dari siapapun. Bagi Julian, Athena bukan sekadar teman. Ia adalah bagian dari masa kecilnya. Dan alasan mengapa ia memilih untuk terus berjalan di jalur yang sama, meski dunia berusaha memisahkan mereka. Zargo Cardelion adalah murid Calum dengan magis pengendali waktu. Baginya, detik bukan sekadar jeda, melainkan senjata. Ia tidak terburu-buru, karena dunia selalu bergerak sesuai ritmenya. Di hadapannya, keputusan terlambat sama dengan kekalahan. Grey Venom dan Aiko Victorious adalah 2 asisten terpercaya Mr. Damon. Keduanya berasal dari kelas Sylvan. Mereka mengambil alih kelas setelah teori diberikan, memastikan murid benar-benar layak melangkah lebih jauh. Grey Venom berambut putih dan berwajah ceria, menyimpan kesombongan yang sepadan dengan kekuatannya. Ia dipilih untuk menguji murid menekan, memancing, lalu melihat siapa yang mampu bertahan. Sebaliknya, Aiki Victorious berambut hitam, tenang, dan dingin. Ia menang tanpa tergesa, menundukkan lawan dengan kendali penuh, dan menjadi penyeimbang ketika keadaan mulai kacau. Mr. Damon Lucien
adalah guru yang bertanggung jawab atas kelas Eleon. Tenang, tegas, dan nyaris tak terbaca, ia membentuk murid bukan dengan belas kasihan, melainkan tekanan. Mona Oliden adalah guru yang bertanggung jawab atas kelas Silum. Tenang, santai, dan penuh pengertian, ia menghadirkan ketegasan tanpa tekanan sosok guru yang dipercaya muridnya tanpa rasa takut. Enzo Alaster adalah guru Rovoro yang dikenal judes dan tajam di luar. Namun bagi yang mengenalnya lebih dekat, ia hangat dan mudah diajak bicara. Banyak mantan murid Rovoro yang telah naik ke Ailosi menjadikannya tempat bercerita. Enzo mendengarkan, memberi saran, dan bila sudah terlalu dekat memperlakukan muridnya seperti anak sendiri dengan caranya yang khas, bully penuh kasih sayang. Alicent Megan adalah guru yang bertanggung jawab atas kelas Sylvan. Di balik wajah pemalu dan sikap pendiamnya, ia menyimpan sisi yang mematikan tenang, senyap, dan berbahaya saat diperlukan. Desi Flores adalah guru yang bertanggung jawab atas kelas Animior. Ia mengetahui seluruh riwayat siswa yang mendaftar di akademi hingga ke kakek dan nenek buyut karena ingatannya yang nyaris tak pernah salah. Loro Theodore adalah guru yang bertanggung jawab atas kelas Ailausi. Pendiam dan dingin, tatapannya saja sudah cukup membuat lawan runtuh. Ia menyerang tanpa gerak, tanpa suara. Maven Valerian adalah kepala sekolah sekaligus guru yang bertanggung jawab atas kelas Umbraxius. Bijaksana, tegas, dan penuh wibawa. Ia memimpin akademi yang didirikan oleh kakeknya sendiri. Setiap kata dan tindakannya mencerminkan pengalaman dan otoritas yang tak tergoyahkan, membuat semua murid dan guru menghormatinya tanpa syarat. Pagi itu, Parkview Academic telah ramai oleh kedatangan para calon siswa dari berbagai pelosok negeri. Mereka datang sebagai individu terpilih, dipanggil oleh reputasi akademi yang dikenal sebagai yang paling unggul di antara seluruh akademi sihir. Aura sihir tipis berdenyut di udara, seolah menyambut setiap langkah yang mendekat. Di balik wajah-wajah tenang dan penuh harap tersembunyi, kegelisahan yang sama tentang kelas apa yang akan dipilihkan bagi mereka. Athena Andromeda melangkah menuju aula penerimaan siswa baru dengan sikap tenang. Saat ia berbelok di salah satu koridor, tubuhnya tanpa sengaja bertabrakan dengan seseorang hingga orang itu terjatuh ke lantai. Athena segera berhenti, lalu berlutut dengan gerakan anggun untuk membantu orang tersebut bangkit. Suaranya terdengar lembut dan terjaga saat ia berkata, "Maafkan aku. Aku tidak bermaksud demikian. Apa kamu terluka?" Wanita itu menatap Athena sejenak sebelum menjawab dengan nada ringan. "Iya, aku tidak apa-apa. Terima kasih." Ia menerima uluran tangan Athena dan bangkit berdiri. Setelah itu, senyum manis terukir di wajahnya saat ia kembali berbicara. "Namamu siapa?" "Aku Athena Andromeda. Kalau kamu?" Nada suaranya tetap tenang. Namun ada kilau tipis di matanya yang menandakan ketertarikan. Untuk sesaat, sikapnya yang biasanya dingin melembut, menunjukkan kesenangan kecil yang jarang ia perlihatkan. "Aku Zelin, Anindya Vesya Saiwat." Ucapannya terdengar lembut, diiringi senyum manis yang hangat, seolah dengan mudah mencairkan suasana di antara mereka. Tiba-tiba dua orang pria berlari mendekati mereka. Langkah mereka tergesa, jelas mencari seseorang. Salah satu dari mereka berhenti tepat di hadapan Zelin dan berkata, "Dari mana saja kamu, Zelin?" Zelin menatap kedua pria itu bergantian, lalu berkata dengan nada santai, "Lah, aku dari tadi mencari kalian. Kalian yang dari mana saja?" Tanpa memberikan jawaban atas ucapan Zelin, kedua pria itu justru mengalihkan pandangan mereka. Tatapan mereka mengeras. Saat tertuju pada Athena, salah satu dari mereka melangkah sedikit ke depan dan berkata dengan nada tajam, "Kau berniat membuli adik kami, kan?" Zelin segera melangkah ke depan, menengahi situasi sebelum suasana semakin memanas. Dengan nada tegas, ia berkata, "Arkana, dia tidak membuliku. Dia temanku. Namanya Athena." Mereka bertiga saling bertatapan. Athena berdiri tenang, sementara kedua pria itu masih menahan sikap waspada. Suasana yang kaku itu segera dipotong oleh Zelin. Ia tersenyum kecil lalu berkata, "Mereka berdua adalah kembaranku. Yang ini Arkana, dan yang ini Arzano. Cara membedakan mereka mudah. Tatapan mata Arzano jauh lebih tajam dibandingkan Arkana." Athena menatap kedua pria kembar itu dengan saksama. Wajah mereka nyaris 100% identik, seolah dicetak dari bayangan yang sama. Namun ada satu perbedaan halus yang segera ia tangkap tatapan. Salah satu dari mereka lebih tajam dan dingin, memancarkan aura yang sulit diabaikan. "Bener juga ya. Kalian punya keahlian apa nih?" "Aku Arkana Mahendra Saiwat.
Aku sangat mahir menggunakan pedang, jadi sudah pasti topi sihir akan memilihku sebagai salah satu murid dari kelas Eleon. Aku elemen angin. Aku elemen tanah. Jadi, tentu saja, aku akan masuk ke kelas Rovoro. Kalau kamu apa Athena? Sebentar aku akan menebaknya. Pasti menghilang kan? Salah. Ayo coba tebak lagi. Kalau gitu, pasti terbang kan? Bukan. Ayo tebak lagi. Dia sama sepertimu bodoh. Dia juga pandai bermain senjata. Wah, bagaimana kamu tahu? Aku merasakannya. Tapi bagaimana bisa? Dia kan cewek. Lalu, apa hubungannya? Cewek kan biasanya petarung jarak jauh. Udah, mending kita masuk ke dalam aulanya saja. Mereka kemudian berjalan bersama menuju aula penerimaan siswa baru. Di tengah langkahnya yang tenang, Athena menyimpan harapan dalam diam. Mudah-mudahan aku mendapat kelas Eleon. Selama ratusan tahun, topi sihir itu telah menyingkap keahlian setiap siswa dengan spesifikasi yang jelas dan tepat. Tidak pernah sekalipun ia berbohong tentang potensi yang tersembunyi di dalam diri mereka. Selanjutnya, siswa terakhir, Athena, Andromeda. Cepat masuk. Aku tidak sabar melihat kemampuanmu di kelas. Apa kemampuanmu, Athena? Aku sangat suka bermain pedang. Aku rasa topi sihir akan memilihku ke kelas Eleon. Setelah kata-kata itu terucap, Mrs. Mona melangkah mendekat dan dengan tenang meletakkan topi sihir di kepala Athena. Seketika, topi itu bergetar halus seolah merespon sesuatu yang dalam. Suara parau terdengar dari dalamnya, Umbra. Namun belum sempat selesai, suara itu terhenti. Aura di sekeliling topi berubah. Lalu, kata berikutnya terucap dengan nada berbeda. Silam. Mrs. Tenang, Athena. Mungkin topinya sedang lelah. Untuk sekarang, kamu bergabung ke kelas Eleon dulu ya. Mrs. Mona mengucapkannya dengan suara mantap sambil mengangkat dan melepaskan topi sihir dari kepala Athena. Dengan satu gerakan tangan, ia melafalkan sihir singkat. Cahaya lembut menyelimuti tubuh Athena dan seketika pakaiannya berubah, menyesuaikan seragam khas kelas Eleon yang rapi dan berwibawa. Sesampainya di dekat teman-temannya, Arcana langsung bersuara dengan nada antusias. Anjay, kelas Eleon nih. Aku nggak sabar melihat kemampuanmu. Perhatian. Sebelum mencari kamar asrama kalian, saya ingin menggenalkan kalian pada guru di sini. Yang pertama itu, saya sendiri. Saya Mona Oliden. Saya bertanggung jawab atas kelas Silum. Di samping kanan saya, ada Mr. Enzo Alaster, yang akan bertanggung jawab atas kelas Rovoro. Dan di samping kiri saya, ada Mr. Damon Lucien, yang akan bertanggung jawab atas kelas Eleon. Apakah kalian punya pertanyaan untuk kami? Baiklah kalau begitu, silakan mencari kamar asrama dan teman sekamar kalian. Untuk asrama pria di sebelah kiri, sedang untuk asrama wanita sebelah kanan. Di kamar asrama, Athena sibuk merapikan barang-barangnya. Tangannya bergerak otomatis, sementara pikirannya tenggelam dalam kebingungan. Bagaimana bisa aku mendapat kelas Silum? Padahal aku jauh lebih menguasai permainan pedang dibandingkan magis. Memang aku punya sihir, tapi hanya 1%. Lamunannya terputus ketika pintu kamar terbuka. Zelin masuk sambil tersenyum cerah dan berkata, Athena, ternyata kita satu kamar ya. Athena tersadar, menoleh ke arahnya, lalu membalas dengan nada ringan. Iya ya, gak nyangka. Setelah mereka selesai berberes, Zelin mencoba mengangkat petinya ke atas lemari. Ia mengerahkan hampir seluruh kekuatannya. Otot-otot lengannya menegang, namun peti itu hanya terangkat setengah sebelum kembali turun dengan bunyi berat. Zelin menoleh dan melihat Athena yang sudah selesai merapikan barang-barangnya. Tanpa ragu, ia meminta bantuan. Athena, bisa tolong bantu aku mengangkat peti ini ke atas lemari? Aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku. Tapi peti ini sangat berat. Athena menoleh sedikit, tanpa banyak usaha. Ia mengangkat peti itu ke atas lemari menggunakan magisnya. Gerakannya halus, nyaris tanpa kesulitan. Seolah beban berat itu tak berarti apa-apa. Zelin terpaku. Matanya membesar oleh keterkejutan. Ia teringat jelas peraturan Akademi Murid Eleon seharusnya tidak memiliki magis. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya bertanya dengan suara pelan. Athena, kamu punya magis? Athena menurunkan tangannya perlahan, lalu menjawab dengan nada datar. Hanya 1% saja. Gak mungkin hanya 1% saja.
Aku tadi menggunakan hampir 100% kekuatanku, tapi tidak bisa mengangkat peti itu. Tabib magis mengatakan kalau magisku hanya 1%. Untuk masuk ke akademik ini, ayahku melatihku untuk menggunakan pedang. Bagaimana kalau kita jalan di sekitar akademik ini untuk mengetahui jalannya? Ayo, aku juga penasaran dengan akademik ini. Yang terakhir keluar kamar. Kunci pintu ya. Ucap Athena berlari kecil menuju pintu keluar. Saat mereka menuruni tangga yang menjadi perbatasan antara asrama putri dan putra, dua sosok tiba-tiba menghampiri dari arah atas. Hei, kalian berdua. Tunggu. Salah satu dari saudara Zelin langsung berlari cepat, meninggalkan kembarannya beberapa langkah di belakang untuk menghampiri Athena dan Zelin. Melihat Arcana dan Arzano datang, Zelin langsung bertanya. Kalian ngapain ke sini? Arzano langsung menunjuk ke arah Arcana. Si bocah ini mau jalan-jalan. Arcana spontan memegang bahu Arzano sambil berkata. Berhenti memanggilku bocah. Aku lebih tua darimu. Arzano langsung menepis tangan Arcana dengan ekspresi datar. Tapi sifatmu kekanak-kanakan. Ya, enak aja ngatain kekanak-kanakan. Hei, kalian berdua berhentilah berkelahi. Bagaimana kalau kita jalan bersama saja? Ide yang bagus tuh. Ayo kita jalan-jalan bersama. Setelah cukup lama berjalan meninggalkan area Akademi Sihir, mereka tiba di tepian sebuah hutan. Pepohonan di sana menjulang rapat. Cahaya matahari nyaris tak menembus celah dedaunan. Sebuah papan tua berdiri di depan jalur masuk, menampilkan tanda larangan yang sudah mulai pudar, seolah sengaja dibiarkan sebagai peringatan. Wah, ada hutan. Ayo kita masuk. Arzano menarik tangan Zelin, lalu berkata. Jangan, hutan ini berbahaya. Kenapa harus takut? Ucapnya santai sambil melangkah masuk ke dalam hutan. Beberapa langkah kemudian, ia menoleh ke belakang dan membuka kedua tangannya. Lihat aku. Di sini tidak terjadi apa-apa kan? Tatapannya lalu mengarah ke Athena, penuh tantangan. Hei, Athena. Ayo tunjukkan keahlianmu. Lawan aku. Di sini. Kamu nggak lihat tanda larangan ini di sini? Sudah. Nggak apa-apa. Tidak ada yang berbahaya dari hutan ini. Lagi pula, kita punya 2 orang dari kelas Eleon dan 2 dari Rovoro kan. Jadi tidak perlu ditakutkan. Setelah mendengar hal itu, Zelin langsung melangkah masuk ke dalam hutan. Ayo masuk teman-teman. Hutan ini aman kok. Athena dan Arzano sebenarnya ragu untuk melangkah masuk. Keduanya saling bertatapan sejenak, seolah berbagi keraguan yang sama. Namun sebelum sempat mengatakan apapun, Zelin langsung menarik mereka berdua dan membawa masuk ke dalam hutan. Arcana mengeluarkan 2 pedang latihan dari kayu dari balik pakaiannya. Dengan nada santai, ia berkata, Oh ya, kamu tidak membawa pedang latihan kan? Tenang saja. Aku membawa 2 pedang latihan dari kayu. Jadi kamu tidak perlu kembali ke asrama. Setelah mengucapkan itu, Arcana langsung mengulurkan pedang latihannya ke arah Athena. Namun, Athena menolak dengan tenang, dan menggunakan magisnya, pedang latihan itu melayang dari tempatnya sendiri menuju tangan Athena. Kamu punya magis. Hanya 1% saja. Lalu, kenapa kamu tidak belajar magis untuk meningkatkan kemampuanmu saja? Aku tak cukup kuat. Itulah sebabnya ayahku melatihku dari kecil menggunakan pedang, agar aku bisa masuk ke akademi ini. Aduh, sudah cukup. Basa-basinya. Athena, ayo mulai. Kamu menyeranglah duluan. Athena melesat ke depan dengan kecepatan cahaya. Tubuhnya bergerak begitu cepat hingga meninggalkan bayangan samar di udara. Tanpa memberi waktu reaksi, ia menyerang Arcana dengan tebasan secepat kilat. Arcana tidak mampu menghindar. Tubuhnya terpental dan terjatuh akibat serangan brutal Athena. Hei, curang banget. Curang apanya? Arcana, tak disangka kamu kalah. Pedang latihanmu pasti pakai magis kan? Tidak, pedangku hanya pedang kayu biasa, sama seperti milikmu. Aku tidak percaya. Tadi, kamu memakai magis untuk memanggil pedangmu. Mendengarkan keraguan Arcana, Athena langsung menyodorkan pedang pada Arcana, lalu berkata dengan santai. Mau tukar untuk membuktikannya? Boleh. Ini pedangku. Ucap Arcana yang langsung mengambil pedang Athena. Kali ini, biar aku menyerang duluan. Tanpa menunggu persetujuan Athena, Arcana melesat cepat ke arahnya dan melancarkan serangan. Namun seolah sudah mengetahui gerakan Arcana, Athena menghindar dengan presisi sempurna. Setiap tebasan Arcana berhasil dihindari
tanpa ada yang menyentuhnya. Akhirnya, Arkana sendiri tumbang karena kelelahan setelah menyerang tanpa henti. Percayakan, pedangku hanya kayu biasa. Sudahlah, Arkana. Menyerah saja. Akui kalau kamu dikalahkan oleh wanita. Coba saja, kamu yang melawan. Tidak adil lah. Dia saja punya magis hanya 1%. Ditambah lagi, aku bukan pemain pedang. Sudah, jangan berkelahi. Diam, Zelin. Kamu jangan ikut campur. Setelah mengucap hal itu, Arkana langsung berjalan ke depan Arzano. Heot, kamu pikir bisa terus merendahkanku? Hanya karena aku terlahir tanpa elemen? Tidak. Aku tidak pernah sekalipun merendahkanmu. Justru, kaulah yang merendahkan dirimu sendiri. Berlagak bisa mengalahkan siapapun yang ada di akademik ini. Hanya karena kau sudah mendapatkan juara 1 dalam pertandingan pedang selama 2 tahun berturut-turut. Merasa ucapan Arzano benar, Arkana terdiam sejenak. Matanya menatap Arzano sambil mencari kota-kota yang tepat untuk membalas. Ia tampak bergelut dalam pikirannya, berusaha menemukan argumen yang cukup kuat untuk menentang saudara kembarnya. Itu karena aku ingin meningkatkan kemampuanku, bodoh. Jadi aku ingin mengajak Athena bertanding. Sekarang, apakah kemampuanmu meningkat? Tidak kan? Maka dari itu, tidak perlu sombong. Athena saja lebih hebat darimu. Dan dia tidak setinggi hati seperti dirimu. Mendengar pertengkaran kedua kembar itu, Athena sebenarnya ingin melerai. Namun tiba-tiba ia menangkap suara atau gerakan dari arah lain yang mendekati mereka. Hei, kita harus pergi dari sini. Ucap Athena tegas. Tanpa menunggu jawaban, ia mengambil pedangnya sendiri dan menyimpannya kembali menggunakan magisnya. Siap untuk bergerak cepat. Ada apa, Athena? Ada sesuatu menuju ke sini. Kenapa takut? Kita bisa melawannya. Mendengar ucapan Arkana, Arzano langsung naik pitam. Wajahnya menegang, tatapannya membeku, dan nada suaranya berubah menjadi dingin saat memarahi Arkana, penuh wibawa dan kemarahan yang sulit disembunyikan. Arka, berhentilah. Bersikap seperti orang bodoh. Kamu sudah dewasa. Kamu bisa membedakan yang salah dan benar. Arzano menatap Athena, lalu berkata, Aku juga merasa ada aneh di hutan ini. Ayo segera keluar. Kalau begitu ayo keluar dari sini. Mereka berempat segera berlari secepat mungkin menembus hutan itu. Saat mereka melesat, ketiganya memperhatikan sesuatu yang menakjubkan. Dari tubuh Athena keluar partikel-partikel magis yang berkilau, tertinggal di udara seolah menandai jalannya. Di antara mereka, Athena yang paling cepat, melaju di depan dengan langkah ringan namun penuh tenaga, meninggalkan Tumantemonia sedikit tertinggal di belakang. Saat mereka bertiga keluar dari hutan, mereka terkejut melihat Athena berdiri mematung di depan mereka. Mereka segera berlari mendekat dan mendapati Mrs. Mona dan Mr. Damon berdiri di hadapan Athena. Kedua guru itu menatap mereka dengan tajam, seolah menilai kesalahan yang baru saja terjadi. Mrs. Mona berbicara dengan nada tegas. Kalian berempat, kenapa ada di dalam hutan ini? Keempat murid itu diam dan menunduk. Tidak ada yang berani menjawab. Mr. Damon melirik ke tangan Arkana yang masih memegang pedang latihan dan berseru. Kalian sedang adu mekanik di dalam hutan ini? Keempat siswa itu tetap diam dan menunduk, tidak berani menjawab. Kedua guru tampak semakin muak menghadapi keheningan itu. Mr. Damon lalu mengangkat suaranya dengan tegas. Jawab sekarang, atau seragam kalian akan dicabut. Ancaman itu jelas seragam adalah pemberian resmi dari akademi. Dan jika dicabut, artinya mereka otomatis dikeluarkan dari Parkview Academy. Suasana menjadi tegang. Setiap murid merasakan beratnya konsekuensi dari kesalahan mereka. Karena takut dikeluarkan apalagi mengingat ayahnya sudah susah payah melatihnya agar lolos seleksi ketat di Parkview Academy. Athena akhirnya membuka suara. Baginya, lebih baik menerima hukuman apapun daripada kehilangan kesempatan di akademi ini. Maaf, Mr. Ucap Athena dengan nada rendah dan penuh penyesalan. Namun sebelum ia melanjutkan, Arzano menyela pembicaraan itu dengan tegas. Maaf, Mister. Arkanalah yang mengajak masuk ke dalam hutan ini. Mendengar ucapan dari kembarannya, Arkana langsung mengeluarkan keringat dingin. Ia menatap Arzano dengan ekspresi campur aduk, seolah berkata dalam diam, "Ngapain kamu bilang gitu?" Arzano membalas tatapannya dengan pandangan tajam penuh wibawa. Seakan menegaskan, bertanggung jawablah. Jangan biarkan kesalahanmu ditanggung orang lain.
Kenapa kamu mengajak temanmu masuk ke dalam hutan? Kamu ingin menunjukkan kekuatanmu di dalam hutan kah? Suasana kembali hening setelah pertanyaan Mr. Damon menggantung di udara. Keheningan itu membuatnya semakin muak. Dengan nada tegas dan tegang, Mr. Damon akhirnya bersuara. Kalian berdua, Tuturnya sambil menuding Athena dan Arcana. temui aku di tempat latihan Eleon setelah makan malam. Jika salah satu dari kalian tidak datang, kalian berdua akan di blacklist dari akademik manapun di seluruh pelosok negeri ini. Setelah mengucapkan itu, Mr. Damon dan Mrs. Mona berbalik dan pergi meninggalkan mereka berempat, meninggalkan keheningan dan suasana tegang di halaman hutan yang baru saja mereka lalui. Beberapa menit yang lalu, di dalam ruangan kepala sekolah, para guru telah berkumpul. Suasana sunyi menyelimuti ruangan itu, berat dan penuh pertimbangan. Di tengah keheningan tersebut, Mona akhirnya membuka suara, memecah diam yang sejak tadi menggantung. Mister ini baru saja terjadi. Selama ratusan tahun, topi sihir tidak pernah mengalami kesalahan. Dan sekarang, kesalahan itu muncul untuk pertama kalinya. Lalu apa yang pertama kali dikatakan topi itu dan siapa nama muridnya? Umbra, Zeus, lalu kemudian Silum. Namun saat ujian masuk berlangsung, murid bernama Athena Andromeda justru menunjukkan kemampuan berpedang yang jauh melampaui siswa lainnya. Athena Andromeda itu putri dari Rose Area Angela dan Vesper Andromeda kan? Tunggu, Rose pemilik magis terhebat di kota ini. Iya betul. Vesper yang memiliki kemampuan untuk menguasai seluruh jenis senjata, bukan? Iya betul. Dia juga termasuk saingan terberatmu waktu itu. Menarik. Athena Andromeda, latih dia agar bisa mengijakan kakinya di kelasku. Tapi untuk sekarang panggilkan dia ke sini, aku ingin melihatnya. Saya akan panggilkan. Saat Mona mengetuk pintu kamar Athena, ada beberapa siswa bilang mereka jalan-jalan. Ada yang mengatakan melihat Athena masuk ke dalam hutan terlarang dengan 3 orang temannya. Waktu sekarang, Athena sedang menelepon ayahnya menggunakan bola kristal. Athena, ini baru hari pertamamu di akademi dan kau sudah membuat masalah. Papa, jangan marah-marah dong. Nanti keriputnya nambah 1. Berhenti main-main, Athena. Kalau ibumu tahu soal ini, kau akan dimarahi. Maaf, Papa. Guru siapa yang akan kamu lawan nanti? Mr. Damon, Waduh, itu saingan papa dulu. Tapi papa pernah mengalahkannya dengan jurus bayangan. Damon itu sangat mudah dikecoh. Apa kamu masih ingat cara kamu mengalah papa dulu? iya, aku masih ingat. Tapi Papa masih ingat waktu aku mengeluarkan taktik itu. Aku hampir mengeluarkan Dark Creature dari tubuhku. Untung ada Mama waktu itu. Jadi Dark Creature nggak keluar. Jangan gunakan magismu, gunakan kecepatanmu. Sayang, papa yakin kamu bisa, Athena. Kamu anak kesayangan papa. Jangan kecewakan papa ya. Tentu saja aku anak kesayangan Papa. Aku kan anak tunggal Papa. Berjuanglah untuk mengelabuhi Damon ya, papa tutup dulu. Setelah Athena menutup bola kristalnya, Zelin masuk ke kamar. Athena, waktu makan malam. Mendengarkan hal itu, Athena berdiri dari kursi dan berjalan keluar kamar tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Zelin mengikutinya dari belakang sambil mengunci pintu kamar mereka. Di kafetaria, Athena dan Zelin berdiri mengantre makanan. Setelah mendapatkan makanan mereka, Zelin melihat Arcana melambaikan tangan ke arah mereka. Melihat itu, Zelin langsung menarik Athena menuju meja tempat Arcana dan Arzano duduk. Setelah Athena dan Zelin duduk dan mulai makan, Arzano langsung membuka pembicaraan. Athena, maafkan kembaranku Arcana. Karena dialah kamu juga kena hukumannya. Tidak masalah kok. Perhatian bagi kalian yang sudah selesai makan. Harap kembali ke asrama masing-masing untuk istirahat. Kecuali Arcana dan Athena dari kelas Eleon. Apa kalian semua mengerti? Setelah selesai makan, di kafetaria hanya sisa Arcana dan Athena berdua. Tak lama dari itu, Mr. Damon datang untuk mengajak mereka ke ruangan latihan Eleon. Sesampainya di ruangan latihan Eleon, Arcana dan Athena sontak terkejut. Di sekeliling arena, seluruh guru yang ada di akademi telah berkumpul, berdiri dalam diam untuk menyaksikan mereka kehadiran. Itu membuat suasana terasa jauh lebih berat. Jelas bahwa pertarungan ini bukan sekadar hukuman biasa, melainkan ujian langsung untuk melawan Mr. Damon. Mister, aku ingin mengajukan banding. Banding apa? Pasapi, banding apa? Mister, bukankah
Tidak adil kalau kami berdua melawan Mister. Tidak adil dari mananya? Kalian berdua? Sedang aku sendiri? Tapi Mister Guru, sedangkan kami hanya siswa biasa. Tidak perlu menang. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Demon melangkah ke arah rak pedang latihan, lalu mengambil 2 bilah kayu dan menyerahkannya kepada Athena dan Arcana. Setelah itu, ia berbalik dan naik ke area pertandingan dengan langkah tenang namun berwibawa. Dari atas arena, suaranya terdengar jelas. Kalian menunggu apa? Ayo, naik. Demon memang mengundang mereka dengan nada santai dan tenang. Namun di telinga Athena dan Arcana, ucapannya terdengar seperti undangan menuju neraka. Dengan langkah berat, mereka berdua naik ke atas area pertandingan. Begitu mereka berdiri di arena, Demon segera mengambil posisi bertahan. Sikapnya tetap tenang, nyaris santai saat ia berkata, Seranglah duluan. perkataan Demon itu terasa seperti dorongan menuju tepi jurang yang dipenuhi lahar panas. Tekanan tak kasat mata menyelimuti arena. Athena menoleh sedikit dan berbisik pada Arcana. Kamu mau serang dulu? Tentu saja, biar pria yang duluan menghadapinya. Ucap Arcana dengan nada sombong, lalu melangkah ke depan tanpa ragu. Kemudian Arcana memulai taktik yang pernah ia gunakan saat pertandingan pedang taktik yang membawanya meraih juara pertama selama 2 tahun berturut-turut. Ia menyerang bertubi-tubi dengan pola yang terlatih dan penuh keyakinan. Namun seolah telah mengetahui setiap pergerakan Arcana, Mr. Demon menghindar dengan kelincahan yang nyaris sempurna. Setiap serangan dilewati tanpa celah. Tak satu pun tebasan Arcana mengenainya. Hingga akhirnya, napas Arcana mulai terengah. Tenaganya terkuras, sementara Demon masih berdiri tenang di hadapannya. Hanya itu kemampuanmu, Arcana? Demon menatap Arcana yang kini terduduk di lantai arena, napasnya masih terengah. Lalu pandangannya beralih ke Athena. Dengan suara tenang namun menekan, ia berkata, Athena, Andromeda, apa kamu takut menyerang? perkataan Demon terasa seperti cambukan di dalam dirinya. Athena menatap pedang latihan di tangannya, lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling para guru berdiri mengawasinya tanpa suara. Ia menarik napas perlahan, kemudian menutup matanya. Fokusnya terkunci pada satu titik Demon yang berdiri di hadapannya. Shadow Technique. Dalam sekejap, 4 bayangan hitam bangkit dari lantai arena, berdiri mengelilingi Demon dari segala arah. Menarik. Tapi apakah dengan bayangan ini kamu bisa mengalahkanku? Athena tidak gentar mendengar ucapan Demon. Dengan suara mantap, ia memberi perintah. Attack. Secara bersamaan, keempat bayangan hitam itu melesat menyerang Demon dari segala arah. Namun seolah telah mengenal teknik tersebut, Demon menghindar tepat saat serangan hampir mengenainya. Dalam satu tebasan cepat, keempat bayangan itu langsung lenyap, seakan tak pernah ada. Hahaha, sungguh klasik. Kamu kira serangan seperti itu bisa membuatku tumbang? Tanpa memedulikan perkataan Demon, Athena langsung melesat melancarkan serangan berikutnya. Shadow Wind Direction. 4 bayangan kembali muncul, terbentuk dari depan, belakang, kiri, dan kanan Demon, mengepungnya dalam formasi yang rapat dan mematikan. Demon melihat keempat bayangan itu dan langsung tertawa, mengira Athena kembali menggunakan taktik yang sama. Dengan kecepatan tinggi, ia menyerang bayangan di belakangnya. Seketika, bayangan itu menghilang. Namun pada saat yang sama, dengan kecepatan cahaya, Athena muncul dari bayangan di depan Demon dan menyerangnya dari belakang. Demon yang belum memahami teknik tersebut langsung terkena serangan itu. Tubuhnya sedikit terdorong ke depan. Merasa nyeri, Demon segera membalas dengan menebas bayangan di hadapannya. Bayangan itu pun lenyap, tapi sebelum ia sempat menarik napas, Athena kembali muncul dari sisi kanan dengan kecepatan cahaya dan melancarkan serangan kedua. Demon refleks menyerang bayangan di sisi kanannya, dan bayangan itu kembali menghilang. Dalam sekejap berikutnya, Athena berpindah ke sisi kiri dengan kecepatan yang sama dan melancarkan serangan terakhir. Tebasan itu membuat Demon berlutut. Satu lutut menyentuh lantai arena, tangannya mencengkeram lengannya sendiri, yang terasa nyeri bukan luka berat, namun cukup untuk membuktikan bahwa serangan Athena benar-benar mengenainya. Cukup. Ucapan itu seketika membuat seluruh ruangan terdiam. Tidak ada satupun suara yang terdengar. Arcana pun segera bangkit dan berdiri di sisi Athena. Tatapannya tertuju ke arah Maven dengan ekspresi tegang dan penuh hormat. Athena, dalam pertandingan Eleon, dilarang menggunakan magis. Apa kamu mematuhi aturan itu? Tapi saya tidak menggunakan magis. Mr. Bayangan termasuk dalam unsur magis, Athena. Athena hanya menunduk. Rasa bersalah menyelinap di dadanya setelah mendengar ucapan Maven. Ia menyadari sepenuhnya bahwa bayangan berunsur magis tadi hanyalah alat pengelabuan.
Perpindahan cepat yang ia lakukan bukanlah murni karena bayangan itu, melainkan hasil dari kecepatan dan kelincahannya sendiri. Tapi tiba-tiba... Hebat Athena Andromeda, kamu luar biasa. Baru kali ini aku melihat Damon kewalahan menghadapi muridnya sendiri. Meski kamu agak sedikit curang, tapi tidak apa-apa. Permisi, MR. Saya tidak curang. Bayangan tadi hanya pengalihan. Saya berpindah tempat karena kecepatan saya sendiri, bukan karena unsur magis. Mr. Yang dikatakan Athena benar. Dia berpindah tempat karena kecepatannya bukan karena teleportasi. Damon menatap Athena dengan wajah bangga. Ternyata ayahmu sudah melatihmu dengan sangat baik. Sampai-sampai kekuatanmu hampir menyamai kekuatan ayahmu. Baiklah Athena, Arcana, kalian boleh kembali ke asrama sekarang. Hukuman kalian sudah selesai. Athena dan Arcana mengangguk pelan, lalu mengembalikan pedang latihan ke tempatnya. Setelah itu, mereka berpamitan dan melangkah keluar. Di sepanjang perjalanan menuju asrama, Arcana tak henti-hentinya memuji kehebatan Athena dengan penuh antusias. Athena hanya tersipu malu. Senyum kecil terukir di wajahnya, lalu merendah seolah apa yang baru saja terjadi bukanlah hal besar baginya. Sesampainya di depan gerbang asrama putri dan putra, Arcana menawarkan diri untuk menemani Athena sampai ke kamarnya. Namun Athena menolak dengan halus. Ia tahu Arcana juga pasti kelelahan dan membutuhkan istirahat secepatnya. Athena pun berjalan sendiri menyusuri lorong menuju kamarnya. Di tengah perjalanan, ia merasakan sesuatu yang tidak beres, seolah ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Ia menoleh, namun lorong itu kosong. Tidak ada siapapun. Langkahnya berlanjut. Tetapi perasaan diawasi semakin kuat. Athena segera membentuk perisai dari magisnya, berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk, dan benar saja. Tepat setelah perisai itu terbentuk, sebuah bola api melesat ke arahnya. Api itu menghantam perisai dan meledak kecil di udara. Athena terkejut. Lorong itu gelap dan sunyi. Ia menajamkan pandangannya, berusaha mencari sosok penyerang, namun tidak satu pun bayangan terlihat. Orang itu terus melemparkan bola-bola api ke arah Athena tanpa henti. Setiap serangan menghantam perisainya, membuat cahaya magis bergetar di sekelilingnya. Athena memperkuat perisai itu, menahan panas dan tekanan serangan, lalu berkata dengan suara tegas, namun terjaga. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Orang itu masih terus melesatkan bola api ke arah Athena, sambil berkata, Kamu tak mengenalku, Athena. Athena segera memanggil cahaya kecil seperti nyala lilin dan mengarahkannya ke sumber suara. Melihat cahaya itu muncul, sosok di balik kegelapan langsung menghindar. Athena, kamu punya elemen cahaya juga. Melihat bayangan hitam itu bergerak menjauh, Athena berseru. Hei, jangan bergerak. Cahaya lilin itu bergerak mengikuti bayangan tersebut. Tiba-tiba terdengar tawa kecil, seolah orang itu merasa sudah cukup mengerjainya. Serangan pun berhenti. Athena langsung memusatkan cahaya ke arah sosok itu. Kamu siapa? Tanya Athena dengan kebingungan. Orang itu tersenyum lalu berjalan mendekat perlahan. Kamu benar-benar tidak mengenaliku? Athena panik saat jarak mereka semakin dekat. Hei, jangan mendekatiku. Menyadari kekhawatiran Athena, orang itu segera berhenti dan berkata dengan nada menenangkan. Hei, tenang Athena. Aku, Julian Maxendry. Mendengar nama itu, Athena langsung menghilangkan cahaya lilin di depan orang tersebut. Seketika lorong kembali redup. Cahaya kecil itu kembali ke sisinya. Julian, siapa? Aku murid kakekmu. Waktu kecil kita selalu main bareng. Apa kamu ingat itu? Kamu Julian yang hampir membakar miniatur tugasku? Hei, itu nggak disengaja. Lupakan hal itu. Dulu sihirmu susah kamu kendalikan. Sekarang kamu sangat hebat. Kan ada namanya berlatih, Athena. Kamu hebat bisa masuk di sini. Sekolah ini kan punya seleksi ketat yang tidak memenuhi syarat langsung ditolak. Kamu juga hebat bisa masuk kelas Leon. Padahal kamu dulu sangat mudah dikecoh. Oh ya, kamu ngapain di asrama putri? Kamu buat masalah apa? Sampai-sampai dipanggil oleh Mrs. Mona. Di hari pertama lagi. Hanya masalah kecil. Kamu ngapain ke sini? Aku ingin tahu masalahmu secara langsung darimu. Jadi datang ke sini, sekalian juga mengerjaimu. Agak lain, sana balik ke asramamu. Kalau kamu kedapatan ada di asrama putri, kamu bisa kena hukuman. Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu. Keesokan harinya, seluruh siswa dipanggil menuju kafetaria untuk sarapan. Suasana pagi itu ramai oleh langkah dan percakapan ringan. Para siswa berbaris rapi, mengantre untuk mengambil sarapan. Sementara aroma makanan hangat memenuhi ruangan,
dan mengusir sisa kantuk dari wajah-wajah muda yang berkumpul. Athena juga ikut mengantre seperti siswa lainnya. Ia berdiri tepat di belakang Zelin. Tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. Saat Athena berbalik, ia melihat Julian berdiri di sana dengan senyum santai. Merasakan gerakan di belakangnya, Zelin ikut menoleh ke arah Athena dan Julian. Julian langsung berbicara dengan nada ringan. Athena, kamu tahu nggak? Sebenarnya, aku awalnya nggak mau daftar di sini. Tapi sekarang, sepertinya aku nggak menyesali keputusanku. Lah, kenapa menyesal? Sekolah ini kan yang terbaik di antara semua akademi sihir. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang bisa lolos ke sini. Iya, aku tahu. Justru itu, aku nggak menyesal sudah memutuskan buat melatih elemenku supaya jadi lebih baik. Percakapan mereka terhenti ketika giliran mereka tiba dan makanan dibagikan. Athena melirik nampannya dan langsung menyadari ada udang goreng di sana. Ia terdiam sejenak. Ia tidak bisa memakan udang karena alergi. Julian yang menyadarinya langsung angkat suara. Udang gorengnya kasih ke aku aja. Daging sapiku kasih ke dia. Ucapnya sambil menunjuk Athena. Setelah mengambil makanan, Athena melihat Zelin melambaikan tangannya dari sebuah meja. Athena pun segera menarik Julian dan berjalan ke arah Zelin, Arcana, dan Arzano. Mereka berdua langsung duduk di kursi yang tersedia. Arcana dan Arzano tampak bingung melihat sosok pria yang duduk di samping Athena. Menyadari hal itu, Athena segera memperkenalkan mereka. Ini Julian. Dia temanku dari kecil. Dan Julian, mereka teman-temanku. Aku bertemu mereka saat masuk ke akademi ini. Ini Zelin, Arcana, dan Arzano. Mereka adalah kembar. Julian menatap ketiganya secara bergantian dengan senyum santai, lalu berkata, Wah, kembar 3, sungguh kejadian langka. Salam kenal. Ya, semoga kita bisa jadi teman. Harusnya bisa sih. Kalian kan? Temannya Athena. Kalau teman Athena, berarti temanku juga. Elemenmu apa, Julian? BTW ini mereka tahu semua dari kelas mana? Karena dari seragam mereka. Mereka sudah mendapatkan seragam saat topi sihir telah memilih kelas mereka. Aku elemen api. Kalau kalian apa? Aku angin. Aku, tanah. Dan kamu, kelas Helion, bermain pedang juga? Iya dong. Beruntung banget deh. Bisa melihat bidadari di sana setiap hari. Hei, ayo beritahu siapa ceweknya? Oh, gak usah. Kepo banget deh. Ih, Julian ayo, cepat kasih tahu. Nanti aja deh. Setelah selesai sarapan, semua siswa berjalan ke kelas masing-masing. Semangat belajarnya ya, Athena. Semoga cepat naik ke kelas Sylvan. Apa dah suaranya kek? Gitu gue jadi geli, anjir. Sorry. Semangat belajarnya ya. Iya. Sana lu. Saat Athena masuk ke kelas, Arcana langsung memanggil Athena untuk duduk di dekatnya. Tak lama setelah Athena masuk, Mr. Damon memasuki kelas bersama 2 asistennya. Dari seragam yang asisten Mr. Damon kenakan, jelas terlihat bahwa keduanya adalah murid dari kelas Sylvan. Kehadiran Damon seketika menarik perhatian para siswa suasana yang semula riuh, perlahan mereda. Beberapa bisik-bisik terdengar di berbagai sudut ruangan. Selamat pagi semuanya. Seperti yang telah diperkenalkan, saya Damon Lucian. Saya bertanggung jawab atas kelas Eleon. 2 orang yang bersama saya adalah asisten saya, Grey Venom dan Aiku Victorious. Saya akan memberikan teori pada kalian. Lalu kalian akan mempraktikannya bersama teman kalian yang akan diawasi oleh asisten saya. Setelah memberikan teori dasar, Damon pamit undur diri dan menyerahkan tanggung jawab ke tangan asistennya. Saat melangkah pergi, Damon berujar pelan, matanya melirik ke arah Athena. Dengar, dia punya potensi besar di kelas ini. Perhatian pada detail kecilnya luar biasa. Kedua asisten itu tampak terkejut. Tak menyangka yang dimaksud Damon adalah seorang wanita. Dalam Eleon, kami tidak pernah memandang gender. Ucap Damon singkat sebelum banner-banner meninggalkan ruangan. Setelah Mr. Damon pergi, kedua asisten itu segera mengarahkan seluruh murid menuju tempat latihan Eleon. Sesampainya di tempat latihan Eleon, Grey dan Aika langsung memberi instruksi kepada seluruh murid. Baik, sekarang dengarkan. Kalian diminta mencari pasangan untuk mempraktikkan teori yang sudah diajarkan Mr. Damon. Aturannya jelas, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Satu kelompok hanya terdiri dari 2 orang saja. Para murid pun mulai bergerak.
saling mencari pasangan masing-masing sesuai arahan. Sementara suasana tempat latihan Eleon perlahan dipenuhi bisik-bisik dan langkah kaki. Hei Arka, kita sama ya? Enggak. Enggak mau. Lagian aturannya perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki. Hei Arka, kita sama aja yok. Eyok. Ya Arka, aku duluan yang mengajakmu. Anjir lah. Malah pergi. Gua sama siapa, Cok? Mana ceweknya cuma 5 orang lagi dengan gue. Kalian sudah dapat teman kelompok? Baiklah, silakan latihan. Jika ada yang tidak dipahami, datanglah ke sini. Setelah mendengar arahan itu, semua murid langsung mulai berlatih sesuai pasangan masing-masing. Area latihan Eleon dipenuhi suara langkah. Gesekan pedang latihan. Tak berselang lama, Athena melangkah mendekati Gray dan Aike yang sedang mengawasi para murid. Permisi, Kak. Ada apa adik manis? Apa kamu kesusahan mempraktek teori Mr. Damon? Belum. Aku belum mempraktekannya. Aku belum punya pasangan untuk mempraktekannya. Aike langsung melihat daftar hadir siswa. Dan ternyata, benar siswanya ganjil. Kamu mau mempraktekannya dengan... Mau denganku? Jangan gila kamu ya. Dia masih pemula. Nanti kamu keras padanya. Aku sudah tahu bagaimana kau di kelas ya. Dapat lawan empuk langsung, digas terus. Kali ini aku sudah tahu batasan. Aku akan perlahan seperti pemula. Ya udah sana, ambil pedang latihannya, lalu mulai dengan gadis ini. Aku akan mengawasi kalian, berjaga-jaga kalau kamu kelewatan batas. Iya, bewe lama dah. Gray bergegas mengambil pedang latihannya, lalu berjalan mendekati Athena dan Aike. Wajahnya tampak serius. Berbeda dengan sikap santainya sebelumnya. Ia berdiri beberapa langkah di depan Athena, kemudian mengambil posisi bertahan dengan kokoh. Tanpa berkata apa-apa, Gray sedikit menganggukkan kepala, seolah memberi isyarat agar Athena menyerangnya menggunakan teori dasar yang telah diajarkan Mr. Damon kepada para murid baru. Aike melangkah ke samping, memberi ruang sambil memperhatikan dengan seksama. Ayo tunjukkan bagaimana kamu memahami teori Mr. Damon. Athena melesat maju dengan kecepatan kilat, pedang latihannya bergerak sesuai pola yang diajarkan Mr. Damon. Namun, di dalam setiap langkah dan tebasannya, ada sedikit perbedaan lebih tajam. Lebih fleksibel, seolah ia menambahkan instingnya sendiri di luar pakem pembelajaran Damon. Gray menyadari hal itu. Alisnya mengerut saat ia merasakan ritme serangan Athena yang tidak sepenuhnya sama dengan teori. Ia segera memperkuat pertahanannya, menahan setiap tebasan dengan posisi yang lebih kokoh, berusaha membaca arah gerak Athena dan menghindari serangannya. Benturan pedang latihan terdengar berulang kali. Athena terus menekan, berputar, mundur, lalu maju lagi. Semakin lama, matanya semakin tajam. Ia mulai menangkap satu celah kecil titik lemah Gray yang muncul setiap kali Gray mengubah posisi kakinya dan fokusnya sedikit terpecah. Saat momen itu datang, Athena tidak ragu. Dengan satu gerakan cepat, Athena mengalihkan arah serangannya dan menghantam tepat ke titik lemah tersebut. Ketika konsentrasi Gray goyah sesaat, pertahanan Gray runtuh. Gray kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke lantai arena latihan. Pedang latihannya terlepas dari genggaman. Aike menatap kejadian itu dengan mata terbelalak. Sementara Athena berdiri terengah-engah. Pedang masih di tangannya. Menatap Gray dengan ekspresi kaget bercampur ragu seakan ia sendiri tak menyangka hasil akhirnya. Maaf Kak Gray, apa aku terlalu kasar? Gray menatap Aike lalu berkata, Cih, kekuatanku hampir setara denganmu. Biarkan aku menggunakan kekuatanku sepenuhnya untuk melawannya. Aku tidak terima dikalahkan seperti ini. Jangan bodoh, dia masih kelas Eleon. Berbeda denganmu. Jangan naif. Aku tidak terima dikalahkan seperti begini. Ucap Gray langsung berdiri dengan posisi siap menyerang. Kali ini kamu melakukan teori pertahanan Mr. Damon. Baiklah Kak. Pertahankan baik-baik. Aku tak akan setengah-setengah dengan ini. Setelah mengatakan hal itu, Gray bangkit dan langsung menyerang Athena dengan seluruh kekuatannya. Tanpa ragu dan tanpa menahan diri, tebasan demi tebasan dilepaskannya dengan cepat dan keras, seolah ingin menjatuhkan Athena secepat mungkin. Namun, seakan sudah mengetahui pola serangan Gray, Athena menghadapi semuanya dengan tenang. Setiap tebasan berhasil ia tangkis dengan mudah, pedang latihannya bergerak presisi. Saat serangan datang terlalu cepat, Athena melangkah ke samping, berputar, atau mundur dengan lincah, menghindari setiap ayunan pedang Gray tanpa kesulitan berarti. Benturan senjata kembali memenuhi arena, tetapi kali ini ritmenya jelas berbeda. Gray semakin terburu-buru, napasnya mulai berat, sementara Athena masih bergerak stabil, fokus, dan nyaris tanpa celah. Beberapa saat kemudian,
Langkah Grey mulai goyah. Tenaganya terkuras habis oleh seronggon-seronggon yang tak pernah mengenai sasaran. Dengan napas terengah, lututnya melemah, dan akhirnya tubuhnya ambruk ke lantai arena dengan sendirinya. Athena menghentikan gerakannya, menurunkan pedang latihan, lalu menatap Grey dengan ekspresi khawatir. Latihan itu berakhir dalam keheningan, meninggalkan kesan jelas bagi siapapun yang menyaksikan perbedaan kemampuan di antara mereka, kini tak lagi bisa disangkal. Hei, apa kamu benar murid dari Eleon? Iya, Kak. Apakah kakak baik-baik saja? Aku nggak percaya kalau kamu murid dari Eleon. Kamu pasti murid dari Umbraxius, kan? Aku benar dari Elion, Kak. Grey, sini, bentar. Grey langsung bangkit, merapikan napasnya yang masih berat, lalu berjalan menuju Aike, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Athena. Langkahnya tegas, seolah ingin menjauh dari arena itu secepat mungkin, meninggalkan Athena berdiri sendirian di tengah tempat latihan. Athena menatap punggung Grey yang semakin menjauh, jari-jarinya masih menggenggam pedang latihan dengan kuat. Ia menarik napas dalam, lalu perlahan menurunkan senjatanya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang belum sepenuhnya stabil. Saat sudah berada di dekat Aiku, Grey langsung berkata, Apa? Aku melihat dari alat pengukur. Kamu hampir menggunakan 100% kekuatanmu untuk menyerangnya. Bagaimana dengan gadis itu? Dia saja nggak sampai 10% menggunakan kekuatannya. Dia sebenarnya murid Eleon nggak sih? Aku kok curiga kalau dia itu murid dari Umbraxius. Sudah lupakan hal itu, fokus untuk mengembalikan staminamu, karena 15 menit lagi kita akan mengetes seluruh siswa itu. Termaksud yang sudah melawanku tadi. Iyalah, semua siswa akan diambil nilainya berdasarkan keterampilan dan penguasaan materinya. Kamu akan menjadi lawan mereka. Anjir, staminaku saja belum pulih. Masih ada 15 menit. Aike melangkah ke depan dan menepuk tangannya sekali untuk menarik perhatian seluruh murid. Baik, semua dengarkan. Kalian diberi waktu istirahat 15 menit. Setelah itu, kalian akan dipanggil satu persatu untuk pengambilan nilai praktik. Mendengar pengumuman itu, para siswa mulai berpencar. Ada yang langsung duduk di pinggir arena latihan. Ada pula yang berbincang pelan dengan pasangannya, memulihkan tenaga sebelum penilaian dimulai. Di tengah waktu istirahat itu, Mrs. Mona muncul di area latihan Eleon. Tatapannya menyapu ruangan hingga akhirnya berhenti pada Athena. Athena, Andromeda. Panggilnya tenang. Athena terkejut sejenak, lalu segera mendekat. Setelah berbicara singkat dengan Aike dan mendapatkan izin, Athena pun meninggalkan tempat latihan bersama Mrs. Mona. Keduanya berjalan menyusuri koridor menuju ruangan kepala sekolah. Suasana terasa lebih sunyi dan tegang dibandingkan arena latihan tadi. Sesampainya di sana, pintu ruangan sudah terbuka dan Maven tampak berdiri di dalam. Athena melirik ke arah topinya secara refleks, sedikit cemas. Kedatangannya kali ini bukan tanpa alasan Mares. Mona dan Maven ingin memastikan bahwa topi miliknya sudah benar dan tidak bermasalah lagi. Saat Mrs. Mona perlahan memakaikan topi itu ke kepala Athena, udara di ruangan tiba-tiba terasa berubah. Topi itu bergetar halus, lalu suaranya menggema jelas. Eleon. Athena langsung tersenyum lega. Dadanya terasa ringan akhirnya. Topi itu tidak salah lagi menilai potensinya. Ia bahkan sempat menghela napas kecil karena senang. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa detik kemudian, topi itu kembali bergerak. Roboron Silum, Silban, Anailosi, Animor. Nama-nama kelas itu disebutkan satu persatu, bergantian. Membuat Athena terdiam, jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Mrs. Mona mengernyit pelan, sementara Mr. Maven sejak tadi mengamati tanpa berkedip. Lalu, topi itu menyebut satu nama terakhir, Umbraxius. Setelah itu, topi tersebut terdiam cukup lama, terlalu lama. Suasana di ruangan kepala sekolah menjadi sunyi mencekam. Seolah waktu ikut berhenti, Athena menunduk. Jemarinya mengepal gugup. Ia bisa merasakan tekanan yang aneh, seakan topi itu benar-benar sedang menimbang jiwanya. Mr. Maven akhirnya membuka suara dengan nada rendah, namun serius. Menarik. Sudah sangat lama aku tidak melihat topi itu ragu selama ini. Biasanya ia langsung menentukan satu kelas dominan. Tapi pada Athena, semuanya bereaksi. Biasanya ia langsung menentukan satu kelas dominan, tapi pada Athena, semuanya bereaksi. Topi itu kembali bergerak pelan, suaranya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Kau memiliki cahaya, dan bayangan, kecepatan, dan kehampaan. Naluri Eleon, tapi juga kedalaman Umbraxius. Athena menelan ludah.
Mr. Maven melangkah mendekat, menatap Athena dengan sorot mata tajam, namun penuh minat. Kau sadar artinya ini, Athena Andromeda. Kau bukan tidak cocok di satu kelas, tapi terlalu cocok di banyak kelas. Topi itu akhirnya berhenti bergetar, lalu berbicara dengan satu keputusan yang mantap, Elion. Athena mengangkat kepalanya dengan mata berbinar. Mr. Maven tersenyum tipis. Umbraxius memang hampir memilihmu, tapi untuk saat ini, Eleon adalah tempat terbaik untuk membentukmu. Mrs. Mona melepaskan topi itu dari kepala Athena. Bersyukurlah, tidak semua orang pernah dipertimbangkan oleh Umbraxius. Athena mengangguk pelan. Iya, Mr. Maven. Mrs. Mona. Namun di dalam hatinya, satu hal jelas. Umbraxius telah melihat sesuatu dalam dirinya. Dan suatu hari, kelas itu mungkin akan memanggilnya kembali. Saat jam makan siang tiba, seluruh siswa kembali menuju kafetaria untuk mengantri makanan. Seperti biasa, Athena dan Julian mengantri bersama. Melihat ada udang rica di nampan, Athena menatapnya cemas. Julian langsung tersenyum dan berkata, Kasih aku udang ricanya. Ayam gorengku kasih ke Athena aja. Athena tersenyum lega, menukar lauknya dengan Julian, sambil merasa hangat karena perhatian sahabatnya sejak kecil itu. Zelin, duduk di mana ya? Ucap Athena sambil melihat sekelilingnya. Melihat hal itu, Julian langsung menarik Athena ke kursi kosong aja. Kita duduk di sini aja. Jam makan siang hampir berakhir. Di tengah makan siang, Mrs. Mona berdiri di depan para siswa dan bersuara dengan tenang namun tegas. Setelah kalian selesai makan, segera menuju ke lapangan sekolah. Bukan untuk latihan, tapi ada hal penting yang harus saya sampaikan. Suasana di kafetaria seketika menjadi sedikit gaduh. Murid-murid saling bertukar pandang, penasaran dengan pengumuman yang akan disampaikan. Athena menatap Julian, keduanya sama-sama merasa ada sesuatu yang serius menunggu mereka di lapangan. Setelah selesai makan, seluruh siswa berjalan menuju lapangan sekolah. Athena melihat Zelin di antara kerumunan dan menghampirinya. Zelin, kamu melewatkan makan siang? Tidak. Aku kira kamu tadi yang melewatkan makan siang. Saat Athena hampir berbicara, Mrs. Mona sudah berdiri di atas panggung dan bersuara melalui mikrofon. Di sampingnya, Mr. Damon dan Mr. Enzo turut hadir, menatap para siswa dengan serius. Semua siswa harus membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. 1 dari Eleon, 1 dari Rovoro, dan 1 dari Calum. Setelah pengumuman itu, Zelin menatap Athena, berniat mengajaknya satu kelompok. Namun sebelum sempat berkata apa-apa, Julian sudah maju dan tersenyum pada Athena. Athena, kita harus satu kelompok. Mendengar Athena dan Julian akan satu kelompok, Arzano segera menarik Zelin dan Arkana mendekat. Kalian satu kelompok? Cari murid Calum. Lalu, bagaimana denganmu, Arzano? Aku bisa sendiri. Jawab Arzano dingin, sebelum berjalan pergi, mencari kelompoknya sendiri. Athena, kira-kira kita butuh anggota silem apa ya? Terserah aja. Yang penting jangan mengendalikan barang-barang dan perisai. Lah, kenapa? Padahal itu keren loh. Jangan mencari sesuatu yang sudah ada di kelompok ini. Kamu juga bisa mengangkat barang dan membuat perisai dari api kan? Iya sih, tapi itu bukan keahlianku. Aku juga bisa melakukannya. Nggak perlu mencari hal itu. Kamu nggak takut akan mengeluarkan dark creature? Kalau kamu memakainya. Itu hanya magis kecil, Julian. Halo, boleh aku masuk ke kelompok kalian? Boleh aja sih. Tapi apa magismu? Mengendalikan waktu. Anjir, magisnya OP, Cok. Athena, kita ambil aja ya. Magismu lumayan oke lah. Namamu siapa? Sargo Cardelian, kalau kalian siapa? Aku, Julian Maxens. Aku, Athena Andromeda. Athena. Jadi, kamu orangnya yang dipanggil oleh Mrs. Mona waktu di kafetaria hari pertama? Ya, emang nopa? Kau buat apa, Anjay? Sampai-sampai dipanggil di hari pertama. Itu masalah pribadi. Waktu aku juga berjalan sekitar ruang guru waktu malam. Aku mendengar pembicaraan guru kalau kamu berhasil mengalahkan Mr. Damon, padahal kamu hanya murid biasa. Oh, sudahlah. Nggak usah diurus. Apa kamu perlu mengetahui semuanya? Sudahlah. Untuk apa kamu mau tahu urusan orang, Zargo? Baiklah, anak-anak. Sekolah sampai di sini saja. Bagi kalian yang sudah mendapatkan teman kelompok, harap berlatih dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian tidak cocok dengan teman kelompok kalian, kalian boleh menggantinya dengan yang lain. Tapi dengan syarat, memberitahu kami terlebih dahulu. Hei Zargo,
Kamu dengar ucapan Mrs. Mona kan? Kau harus memberikan yang terbaik untuk kelompok kita. Kalau kamu tidak melakukan terbaik, kami bisa saja membuangmu. Kurasa kamulah yang akan dibuang. Kekuatanmu hanya api yang payah, kan? Ucapan Zargo membuat Julian naik darah. Bola api muncul di tangannya. Siap melesat ke arah Zargo, namun Athena cepat bereaksi. Dengan sekali gerakan, ia menyiram bola api itu menggunakan elemen air yang ia kendalikan melalui magisnya. Zargo terkejut, menatap Athena dengan mata terbelalak. Elemen air, tapi memakai seragam Eleon. Di Eleon, murid dilarang punya magis. Gumamnya dalam hati. Athena, kamu punya elemen? Dengar Zargo, kamu berutang budi padaku. Aku baru saja menyelamatkanmu dari amarah Julian. Rahasiakan apapun yang kamu lihat. Jika aku terkena masalah, aku akan memotongmu menjadi bagian-bagian kecil. Apa kamu mengerti? Mendengar ancaman dari Athena, Zargo merasa ngeri-ngeri sedap. Di satu sisi, dia takut jika Athena benar-benar menyerang. Namun, di sisi lain, dia percaya bisa mengatasi situasi dengan kemampuannya mengendalikan waktu untuk melarikan diri. Tapi pikiran itu segera tersentak. Siapa tahu, Athena mampu mematahkan magisnya. Keraguan dan ketegangan bercampur di dalam dirinya, membuatnya waspada sekaligus penasaran. Akhirnya, Zargo hanya bisa mengangguk, mengiyakan ucapan Athena, menahan diri dari bertindak lebih jauh. Rasa takut dan rasa hormat bercampur dalam pandangannya, membuatnya pasrah pada kemampuan murid Eleon itu. Kita akan berlatih saat jam 3:30 siang. Persiapkan diri kalian. Setelah mengucapkan hal itu, Athena berjalan menuju asramanya dengan langkah tenang. Begitu juga dengan Julian dan Zargo. Mereka kembali ke asrama masing-masing, meninggalkan lapangan yang perlahan kembali sepi. Menjelang jam 3:30, Athena segera bergegas menuju lapangan untuk bertemu teman-temannya. Pakaian santainya membuat gerakannya lebih leluasa. Sesampainya di lapangan, Athena melihat Zargo dan Julian sedang duduk agak berjauhan. Keduanya mengenakan pakaian santai dan kasual, tampak fokus pada diri mereka masing-masing. Athena langsung mendekat dan menyapa mereka. Hei, kalian kok duduk berjauhan? Aku tidak terbiasa duduk berdekatan dengan laki-laki. Playboy dong kamu. Gak mau duduk dekat cowok. Maunya duduk dekat cewek. Yak, bisa nggak sih? Nggak usah berkelahi terus. Atau kalian mau aku geplak? Mendengar ancaman Athena, keduanya langsung terdiam. Athena lalu mengisyaratkan agar mereka mulai berlatih elemen dan magis terlebih dahulu. Zargo menoleh padanya dan bertanya. Lalu, kamu bagaimana, Athena? Julian langsung menyela. Dia nggak usah latihan. Magisnya cuma 1%. Lagi pula, dia memang nggak diperbolehkan pakai magis. Lah, napa? Bukankah seluruh kelas disuruh untuk belajar bersama? Bisa kamu berhenti bertanya hal tidak penting? Dengar Zargo, apa kamu bisa merahasiakan ini? Iya bisa. Aku bisa. Apa itu? Aku punya dark creature di dalam diriku. Magis itu yang menahannya agar tidak menguasai tubuhku. Kalau aku menggunakan terlalu banyak magis, dark creature itu akan keluar dan mulai mengendalikan diriku. Jika aku tidak diberi penstabil magis, ia akan terus mengambil alih. Dan jika itu tidak segera dihentikan, dark creature itu akan menetap permanen di dalam diriku. Apa? Kamu memahami itu? Aku harap kamu bisa menjaga rahasia ini. Dark creature. Aku kira itu hanya legenda untuk menakuti anak-anak nakal yang tidak mau belajar. Dan makhluk itu ada di dalam dirimu. Wah, bagaimana bisa? Ya, teganya kalian mengkambing hitamkan sumber kehidupanku. Sumber kehidupan? Maksudmu? Dark creature itu adalah nyawaku. Kalau dia tidak ada di dalam tubuhku, aku juga tidak akan pernah sampai sejauh ini. Sudah cukup basa-basinya. Ayo cepat latihan. Sebelum hari semakin gelap. Saat mereka mulai berlatih, Athena berdiri sedikit menjauh dari mereka berdua. Ketika Zargo dan Julian saling mengajar dan fokus pada latihan, Athena menangkap sesuatu yang janggal. Sebuah pedang bukan pedang latihan melaju ke arah Zargo dan Julian. Keduanya sama sekali tidak menyadarinya. Tanpa ragu, Athena langsung membentuk perisai di depan mereka. Dalam sekejap, pedang itu membentur perisai dan terpental jauh. Wah, reaksi Jalum yang bagus. Tiga pria langsung berjalan mendekat ke arah Zargo dan Julian. Melihat itu, Athena juga segera melangkah cepat menghampiri mereka berdua. Berdiri sedikit di depan. Gadis cantik ini pasti dari Jalum, kan? Siapa di antara kalian yang dari kelas Eleon? Ucap salah satu pria yang jelas terlihat berasal dari Eleon. Untuk apa kamu mencari dari kelas Eleon? Apa maumu? Ya mau tanding lah, Nona cantik. Masa mau kencan sama teman kelompokmu? Balas pria Eleon itu dengan senyum meremehkan. Athena menoleh ke Julian dan Zargo. Tanpa basa-basi, Julian langsung melangkah maju. Aku dari Eleon. Mau tanding? Pria itu
tertawa kecil. Nilaimu berapa tadi pas pengambilan nilai? Kalau C atau D, nggak minat aku. Tapi kalau A, ya bolehlah. Tapi, nggak mungkin A sih. Kata Kak Iki, nilaiku paling tinggi di antara semuanya. Anjir, iya ya, praktik pengambilan nilai. Aku belum dapat nilai, Cok. Ucap Athena spontan sambil menatap Julian dan Zargo dengan panik. Lalu ia tersadar. Masih ada 3 pria itu, menatapnya dengan bingung. Hei, ini pelatih Celum, ya? Celum belum ada praktik buat dapat nilai. Kamu mimpi atau apa? Aduh, sudahi basa-basi kalian. Aku ingin melawan pria rambut merah ini. Ucap pria Eleon itu sambil melempar pedang latihan ke arah Julian. Julian langsung menangkapnya. Lalu menoleh ke Athena. Athena tahu betul, sejak kecil Julian sangat payah dalam permainan pedang. Ia selalu kalah, bahkan dari lawan yang lemah sekalipun. Tanpa ragu, Athena melangkah mendekat dan mengambil pedang latihan dari tangan Julian. Aku yang akan melawanmu. Apa yang kamu berikan kalau aku menang? Pria Eleon itu tertawa meremehkan. Itu tidak adil, Nona. Aku Eleon, kamu Celum. Aku tidak akan menggunakan magisku. Aku janji hanya menggunakan kekuatan fisikku. Tetap saja tidak adil, Nona. Kamu dari Celum. Kamu tidak bisa bermain senjata. Aku juga bermain senjata waktu kecil. Apa kamu meragukanku? Baiklah kalau itu maumu, Nona. Aku tidak akan bermain-main denganmu. Kalau begitu, persiapan dirimu karena aku tidak akan perlahan meski kamu seorang wanita. Begitu pria Eleon itu selesai berbicara, ia langsung melesat cepat ke arah Athena. Namun seolah sudah membaca arah serangannya, Athena menghindar dengan mudah. Sangat mudah. Mr. Demon saja pernah kewalahan menghadapinya, apalagi ini hanya murid dengan nilai A-. Pria Eleon itu mulai kewalahan. Setiap tebasan meleset, setiap langkah terasa sia-sia. Athena terus menghindari serangan dengan kelincahan yang nyaris tanpa usaha. Seakan pertarungan itu tidak pernah benar-benar dimulai. Setelah berkali-kali serangannya tak satu pun mengenai Athena, pria Eleon itu akhirnya tumbang. Jatuh berlutut lalu terhempas ke tanah karena kelelahan. Athena tersenyum kecil menatapnya. Aduhai, dengan murid Celum saja kamu kalah. Apalagi kalau melawan murid Eleon sungguhan. Dengan nilai A- seperti itu, beraninya kamu mengajak bertanding kelompokku? Aku tidak yakin kamu dari Celum. Topi sihir tak mungkin salah menilai potensi dominan seseorang. Aku yakin kamu dari Eleon. Emang kenapa kalau aku dari Eleon? Tapi perisai tadi. Itu aku yang membuatnya, bukan gadis ini. Kamu kira aku nggak tahu kalau kalian menyerang kami? Athena tertawa kecil, jelas puas karena berhasil mengelabuhi mereka. Ia melangkah maju, berdiri tepat di hadapan pria Eleon yang masih terengah di tanah. Aku menang, kan? Ucap Athena santai, menunduk sedikit agar sejajar dengan pandangannya. Sekarang, mana hadiahku? Salah satu pria yang diam tampak jelas berasal dari Rovoro, melangkah maju dengan penuh percaya diri. Senyum tipis terukir di wajahnya, seolah ia sudah yakin akan jawaban Athena. Kamu mau masuk ke kelompokku? Aku ketua di sini. Kalau kamu gabung, sudah pasti kelompok kita bakal jadi yang paling hebat. Belum sempat Athena menanggapi, pria dari Celum ikut menyela dengan nada bersemangat. Ayo, Nona. Aku punya magis mengendalikan barang-barang dan penyembuhan. Aku bisa support kamu dari belakang. Athena menoleh ke arahnya, menatapnya datar tanpa sedikit pun kekaguman. Hanya itu kemampuanmu? Iya dong, hebat kan? Di sisi lain, pria Eleon yang tadi tumbang akhirnya berdiri. Wajahnya jelas kesal saat ia menghampiri pria Rovoro. Kau tega membuangku. Aku kira kita sudah sepakat akan bersama terus. Kamu saja bahkan gak bisa mengenai dia. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa melindungi kita? Ucapan itu membuat pria Eleon terdiam. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke Athena, menatapnya penuh selidik. Di kelas Eleon, aku lihat cuma ada 4 murid cewek yang dapat nilai praktik. Semuanya aku dengar cuma dapat B atau C. Kenapa aku nggak pernah lihat kamu di kelas waktu itu? Aku dipanggil Mrs. Mona, tentu saja aku nggak ada di sana. Dan masuk kelompok kalian, aku nggak butuh ketua yang buang anggota sendiri, atau support yang cuma bisa pamer. Pria Celum itu terdiam. Senyum sombongnya memudar. Pria Rovoro mendecak pelan, sementara pria Eleon menatap Athena dengan campuran kesal dan penasaran. Athena melangkah mundur, kembali berdiri di samping Julian dan Zargo. Lagi pula, kelompokku sudah cukup. Tatapan Athena dingin, jelas menutup pembicaraan. Setelah mengatakan itu, Athena langsung berbalik dan melangkah menjauh, meninggalkan ketiga pria tersebut di lapangan. Ia menuju bagian lapangan yang lebih sepi dan luas. Tak lama, Julian dan Zargo menyusulnya, berjalan di kiri dan kanannya. Di tengah perjalanan, Zargo akhirnya membuka suara. Athena, kamu tahu nggak? Sebenarnya,
Aku ingin jadi ketua kelompok ini. Tapi sekarang kupikir, kamu yang paling cocok. Julian mengangguk setuju lalu menimpali. Pikiranku sama kayak Zargo. Kurasa kamu memang pantas jadi ketua. Athena tertawa kecil. Terdengar bingung. Ada apa sih? Tiba-tiba begini? Zargo menatap ke depan sambil menjawab tenang. Kamu melindungi kami waktu ada pedang tadi. Itu sudah cukup buat menilai siapa yang paling layak jadi ketua. Julian tersenyum tipis, lalu mengacak rambut Athena dengan santai. Kamu punya reaksi pelindung yang bagus, Athena. Athena terdiam sesaat. Langkahnya melambat. Senyum kecil muncul di wajahnya bukan karena bangga, tapi karena untuk pertama kalinya, ia menyadari ada orang yang benar-benar mempercayakan keselamatan mereka padanya. Setelah sampai di sisi lain lapangan, Athena berhenti dan menatap Julian serta Zargo. Kalian latihan dulu. Aku mau menemui Mr. Damon soal nilai. Julian mengangguk santai, sementara Zargo menatapnya sesaat, seolah ingin bertanya lebih jauh. Tapi akhirnya memilih diam. Athena pun berbalik, melangkah menjauh dari mereka berdua menuju arah tempat Mr. Damon berada, meninggalkan Julian dan Zargo yang mulai mempersiapkan diri untuk latihan.